Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video tutorial kali ini saya mencoba untuk sharing pengalaman, berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana mengatasi gangguan infeksi telinga dengan pijat refleksi. Jadi kita kali ini akan membahas bagaimana pijat refleksi mengatasi infeksi telinga. Infeksi telinga ini di masyarakat kita ini biasanya ada juga orang yang menyebutnya congean atau keluarnya ada cairan. Nah, ini terjadi karena biasanya ada bakteri atau virus yang menginfeksi bagian tengah telinga ya, sebelum gendang telinga. Nah, ini akibat ada infeksi tersebut terjadi peradangan. Nah, karena ada peradangan biasanya dia tuh mengeluarkan cairan dari yang terkumpul di telinga tengah kayak gitu, dan ini bisa berbahaya dikarenakan salah satu yang paling berbahaya adalah akibat dari infeksi telinga ini adalah dia bisa menimbulkan infeksi yang sampai ke otak, yang mana nantinya akan menjadikan orang tersebut terkena penyakit meningitis ya, atau radang otak. Nah, inilah yang harus kita hindari ya, benar-benar jangan meremehkan penyakit yang namanya radang infeksi telinga ya. Oke, sebelum kita memulai, seperti di video saya sebelumnya, saya menyarankan untuk melakukan stretching ya, atau peregangan terutama di otot-otot bagian bawah ini ya, agar terutama yang di bagian ligamen ya. Nah, ini kan otot ligamennya begini nih teman-teman ya. Nah, itu bisa maksimal nanti pada saat lagi dilakukan pemijatan. Lakukan selama 2-5 menit. Nah, setelah kita sudah melakukan peregangan ini, manfaatnya apa? Agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal setelah dilakukan pemijatan, teman-teman. Ya, oke. Jadi hasil maksimalnya itu apa? Banyaknya kotoran yang ada di dalam tubuh yang menyumbat itu bisa terkeluarkan atau bisa keluar dari tubuh kita melalui melalui air seni, atau melalui BAB, atau melalui keringat, atau melalui lendir ya. Oke, lanjut aja langsung kita ke bagaimana cara memijat, bagaimana pengobatan refleksi ini bisa membantu mengatasi infeksi telinga. Oke, yang pertama itu seperti di video saya sebelumnya, lakukan ini ya. Kita lakukan pemijatan di 3 titik pertama, yaitu kita titik ginjal yang pertama ya. Nah, kita tentukan nih, kita raba nih, ketemu ada tulang di sini, kita begini ya, terus kita begini teman-teman. Nah, ginjal itu sejajar dengan ini teman-teman, antara telunjuk dengan jalur tengah, jari tengah ya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman. Teman-teman sini ya. Nah, setelah ginjal kita langsung ke kelenjar saluran kencing ya. Biasanya saya langsung begini aja nih, gampang nih. Jadi 3 titik pertama ini, kenapa saya selalu sebut harus dilakukan pemijatan di awal, karena setelah pemijatan itu mereka lah yang akan nanti bekerja keras untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang setelah dilakukan pemijatan. Oke. Nah, kita pijat langsung begini aja. Nah, sebelum memijat itu biasakan selalu gunakan hand body lotion ya. Kenapa? Agar tidak lecet. Nah, kita memijat dengan cara seperti ini bisa ya. Bisa juga dengan cara seperti ini teman-teman, kita pakai telunjuk, atau kita pakai ini teman-teman ya. Kita begini ya, atau kita menggunakan yang namanya tongkat pijat untuk alat bantu ya. Nah, misalkan kita pakai tongkat pijat, selalu pertama kali adalah balurkan hand body lotion agar tidak lecet ya, agar tidak lecet. Itu fungsinya salah satunya ya. Jadi kita pijat, tekanannya berapa? 1-2 kilo. 1-2 kilo ya. Kita pijat, ini konstan ya. Nah, nanti teman-teman bila mana ingin mengetahui titik-titiknya, area titik refleksi yang ada di kaki itu, saya sudah sertakan gambar untuk sebagai panduan teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa download, saya sudah sediakan linknya, dia ada di deskripsi. Oke, pijat ya dengan seperti ini 1-2 kilo tekanannya. Untuk mengetahuinya kita pijat aja jari kita di timbangan. Jadi kita bisa tahu tekanan 1 kilo itu seberapa, tekanan 2 kilo itu seberapa. Oke. Nah, setelah itu lakukan durasi pemijatan itu 5-10 menit teman-teman. Jadi durasi pemijatannya 5-10 menit. Oke, setelah kita lakukan pemijatan di titik pertama, langsung ke titik kedua, yaitu saluran kencing, yang mana dia akan bantu mengeluarkan kotoran-kotoran ini untuk terbuang melalui air seni ya. Dan ini juga kandung kencing untuk membantu juga agar kotoran ini bisa terbuang dan juga membantu sistem kerja prostat ya. Oke, setelah ini kita lakukan pemijatan itu di daerah kepala ya teman-teman ya. Nah, untuk daerah kepala itu kita biasanya bersilangan teman-teman. Jadi tapi kalau di sini karena kita pijat refleksinya saat ini untuk mengatasi penyakit infeksi telinga, maka kita pijat yang namanya daerah kelenjar bawah otak dulu teman-teman. Posisinya ada di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah kelenjar, salah satu kelenjar yang mengatur fungsi organ yang ada di seluruh tubuh kita, terutama organ-organ yang berkaitan dengan metabolisme. Yang pengatur utamanya itu adalah kelenjar tiroid teman-teman. Ya, jadi ini fungsinya kelenjar bawah otak ini banyak sekali dan berperan besar dalam dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, kita pijat ini kurang lebih tekanannya 1-2 kilo ya. Cuman saya biasanya saranin 1 kilo aja teman-teman. Oke. Nah, yang kemudian setelah kita melakukan pemijatan di kelenjar kelenjar bawah otak, maka kita pijat yang namanya kelenjar paratiroid teman-teman. Nah, kenapa kelenjar paratiroid di sini yang harus kita pijat? Ini posisinya adanya di sini teman-teman ya. Jadi dia di antara sendi pertama, ini dia sendi kedua. Ya, terus agak turun sedikit. Nah, kalau ini daerah lehernya teman-teman ya. Ini kita pijat, dia ini sebagai salah satu gudangnya sebagai yang mengatur kadar zat kapur yang ada di dalam darah ya maupun di dalam tulang. Oke. Nah, ini adalah kelenjar paratiroid. Dia juga berkaitan dengan infeksi telinga. Kemudian kelenjar adrenal, teman-teman. Ya, kelenjar adrenal kita pijat, posisinya ada di sini teman-teman. Ya, kelenjar anak ginjal ya. Nah, posisinya persis di atas ginjal teman-teman ya. Nah, ini kita pijat, dia 1-2 kilo, 5-10 menit, dan selalu gunakan hand body lotion. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kita pijat, dia mengatur tekanan darah. Fungsi utamanya adalah sebagai pelumas otot jantung ya. Pelumas untuk kerja otot jantung ya. Oke, nah ini adalah kelenjar adrenal. Terus juga kita pijat juga nanti refleksi kuping. Nah, karena ini atau telinga ya, maka otomatis telinga yang kita pijat. Nah, posisinya ini adalah di sini teman-teman. Jadi ini di bawah yang jendol ini nih. Nah, ini gini teman-teman. Jadi gini, nanti teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Nah, itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di sendi kedua, nah itu kita pijat aja di sininya. Oke, ini lakukan pemijatan 5-10 menit ya. Kemudian 1-2 kilo, selalu gunakan hand body lotion teman-teman ya. Jadi 2 jari ini teman-teman ya, daerah sini sampai sini teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang kita pijat itu adalah daerah organ keseimbangan. Nah, organ keseimbangan, kenapa organ keseimbangan? Karena ini berkaitan dengan telinga juga, teman-teman. Nah, posisinya organ keseimbangan itu adanya di sekitar sini, teman-teman. Antara jari manis dengan kelingking, teman-teman. Nah, gunakan selalu hand body lotion selalu sebelum dipijat ya. Lakukan pemijatan dari bawah ke atas ke arah jantung ya, agar kotorannya bisa terbuang dengan sempurna. Setelah itu teman-teman, ini kelenjar di sini ya, posisinya adalah kelenjar reproduksi.
Nah, posisinya ini ada di belakang telinga ya, persis ya. Nah, ini begini teman-teman. Nah, ini tulang tungging ya sini ya. Nah, ini kita pijat aja dari bawah ke bawah atas. Jadi dia persis di bawah di bawah mata kaki ya. Nah, posisinya gini. Oke. Nah, ini dia salah satunya adalah untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi fungsinya salah satu kelenjar reproduksi itu adalah memperbaiki sel-sel yang rusak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi regenerasi selnya itu dilakukan oleh mereka nih. Oke. Nah, setelah itu adalah kelenjar reproduksi yang ada di bagian tumit, teman-teman. Nah, di bagian tumit ini posisinya adanya di tengah, teman-teman. Jadi di tengah tumit. Nah, dicari aja yang paling tulang yang paling nonjol. Nah, itu dia. Ya, yang di bawah sini ya. Nah, itu lakukan pijat ini keras ya, dengan keras. Biasanya gunakan aja tongkat bantuan tongkat kayu untuk memijatnya. Nah, kemudian ini pijatannya itu 5-10 menit, 1-2 kilo. Kemudian gunakan selalu hand body agar tidak lecet kulitnya, teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pemijatan di bagian kelenjar reproduksi, maka kita kelenjar getah bening. Pertama nih anti kelenjar getah bening bagian dada ya, bagian dada di sini. Nah, ini adalah bila mana terjadi infeksi yang di dalam organ di bagian dada, nah maka dia akan melakukan penyembuhan. Oke. Nah, kemudian di sini juga ini ada kelenjar getah bening persis di depan antara mata kaki ini, teman-teman ya. Nah, mata kaki depan. Nah, ini kelenjar getah bening bagian perut. Nah, bagian atas itu di sini, teman-teman. Nah, ini bagian atas ya. Dan ini juga bagian atas samping. Nah, dia di depannya mata kaki. Jadi ada 4 ya, kelenjar getah bening bagian dada, bagian perut, bagian atas, dan atas samping. Nah, terutama yang harus kita pijat adalah bagian atas dan atas samping. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan telinga ya. Oke, teman-teman, lakukan pemijatan ini, gunakan selalu hand body lotion agar tidak lecet. Karena kenapa? Karena kulitnya ini lebih sensitif dibanding kulit yang di telapak. Lakukan pemijatan selama 5-10 menit masing-masing titik, kemudian 1-2 kilo, teman-teman. Nah, bila mana ini sudah dilakukan, maka teman-teman bisa memijat di bagian kaki yang kanan ya, terutama di bagian kaki kanan. Jadinya sama seperti yang dilakukan di kaki kiri. Jadi saya review dulu ya. Nah, setelah dipijat itu yang pertama itulah ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Kemudian kelenjar bawah otak, kemudian paratiroid ya teman-teman. Nah, kemudian ini kuping ya teman-teman ya, kuping, kemudian adrenal ya, organ keseimbangan teman-teman ya, terus organ reproduksi ya, kelenjar reproduksi, kemudian kelenjar getah bening ya, kelenjar getah bening bagian dada, bagian perut, bagian atas dan atas samping, dan juga kelenjar reproduksi yang ada di bagian tumit. Itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat. Nah, setelah dilakukan pemijatan, maka teman-teman harus tolong minum air hangat 1-2 gelas agar metabolismenya kembali menjadi lebih lancar lagi. Nah, akibat dari pemijatan ini adalah seperti biasanya kalau melalui air seni itu biasanya air seninya itu agak berbau ya, agak berwarna kemerahan atau berwarna teh. Nah, itu adalah tanda yang bagus, berarti kotoran melalui air seni itu keluar. Kemudian bila mana lewat BAB itu tinjanya biasanya lebih lengket atau lebih berlendir ya, banyak lendirnya. Nah, kemudian juga bila mana lewat keringat, maka timbul ruam-ruam atau luka-luka atau borok-borok kecil yang ada di badan kita. Itu adalah akibat dari pemijatan refleksi, dan itu menunjukkan bahwa kotorannya itu berhasil kita buang. Oke. Nah, setelah itu teman-teman yang harus dijaga adalah pada saat teman-teman lagi melakukan pemijatan ini adalah jaga makanan yang dari kandungan lemak, yang mengandung lemak, jeroan dan otak ya teman-teman ya. Dan juga pedas-pedas itu jangan jauhi dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu adalah titik-titik refleksi dengan melalui pijat refleksi untuk mengatasi infeksi telinga atau penyakit congean ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Bila mana bermanfaat, silahkan klik like,
subscribe dan share agar channel ini makin bisa bermanfaat bagi orang banyak ke depannya. Dan bila mana teman-teman mau berkonsultasi atau mau menanyakan hal-hal lainnya mengenai pemijatan refleksi ini, silakan ketik aja di kolom komentar. Insya Allah saya cepat akan menjawab, meresponnya. Dan bila mana teman-teman ingin menanyakan lebih jauh lagi, teman-teman bisa kontak saya, yang teman-teman bisa lihat di kolom about ya, di kolom about di channel saya. Silahkan teman-teman bisa kontak saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.